Ao Qingling terlihat malu dan marah. Dia menginjak kaki ayahnya, dan wajahnya memerah. Ao Li berkata, "Ada apa gadisku? Apakah kamu tidak bersedia? Ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Cowok ini jelas merupakan lelaki yang cocok. Jika dia bukan orang baik, dia juga tidak akan menjadi pilihan ayah. Ayah tidak akan mempertaruhkan kebahagiaanmu." Ucap Ao Li menatap Ao Qingling. Ao Qingling membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena ada harapan samar di hatinya. Di lain sisi saat ini, Ni Feng berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu. Namun, seni tubuh Feng Yun Tiran saya baru saja dimulai. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda bahwa kepercayaan diri Anda tidak layak disebutkan di depan kursi ini." Awan dan ombak, teriak Ni Feng menampilkan angin yang lebih mendominasi. Shen Yuan di seluruh tubuhnya menjadi kental, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti dewa. Dia melambaikan telapak tangannya, dan dalam kehampaan, awan tak berujung muncul. Awan-awan ini berlapis di atas satu sama lain, mengandung makna mendalam yang menakjubkan. Itu seperti gelombang dalam keadaan yang sangat menakutkan. Arti mendalam dari angin dan awan benar-benar terungkap di tubuhnya. Seluruh pribadinya diubah menjadi makna mendalam dari dao besar, dan situasi tanpa akhir berubah menjadi peringatan ke surga. Pikiran Qin Chen juga merasakan bahaya. Gerakan pembunuh besar dari awan dan ombak datang dalam sekejap, membatasi langit dan bumi, dan semua aturan tidak mungkin untuk dijaga, seolah-olah Ni Feng telah memegang kendali atas dunia. Aturan spasial, penguasaan guntur. Gumam Qin Chen dalam bahaya, dan tiba-tiba kekuatan guntur memancar di telapak tangannya. Selain itu, kekuatan spasial yang menakutkan menyebar. Energi iblis Yama yang tak ada habisnya bergegas dan mendesing. Beberapa energi iblis bahkan mengembun menjadi kepala iblis. Energi iblis yang terus melonjak di aula utama mengubah wajah banyak master di sekitar dan segera mundur. Sebagian orang yang terlambat tiba-tiba terkorosi oleh energi iblis ini, kulit mereka mengendur, menjerit, dan buru-buru mengoperasikan Shen Yuan untuk melawan. Tapi masih ada orang yang tidak tahan dengan energi iblis itu. Dalam sekejap, 2 dari 3 praktisi kota yang hadir tewas seketika. Sue Wudao dan Tuan Kota Gu Liusen buru-buru mengambil tindakan. Mereka menstabilkan lingkungan, menahan invasi energi iblis, dan menjaga bawahan masing-masing di belakangnya. Awan dan angin Ni Feng bertabrakan dengan aturan spasial, guntur, dan energi Yama yang dilepaskan Qin Chen. Langit pecah, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya mencekik, runtuh, dan tiba-tiba menghilang. Ni Feng berkata, "Apa, kamu benar-benar dapat membangkitkan kekuatan energi iblis di aula ini? Tidak heran kamu begitu percaya diri." Wajah Ni Feng berwarna merah darah, dan matanya seperti ular berbisa. Jelas, dia tidak mendapat keuntungan. Semua orang menghela nafas, melihat Tuan Kota Feng Yun yang telah membuat 2 gerakan yang kuat, itu tidak dapat melukai Qin Chen sama sekali. Ini luar biasa. Sue Wudao dan yang lainnya bahkan mengira bahwa Qin Chen ini adalah anggota dari ras iblis. Qin Chen berkata, "Kamu telah menyerangku dengan 2 gerakan, dan kini saatnya giliranku untuk melawan." Ucap Qin Chen keluar dari energi iblis, dan meneriakkan kalimat, "Tanda ilahi pemecah langit." Qin Chen mengeluarkan gerakan pembunuh tanda ilahi pemecah langit yang dia peroleh dari tanah terlarang benua Tianwu. Basis kultivasi Qin Chen telah menerobos tahap tengah sage bumi, ditambah dengan vena suci kuno dan pil naga sejati yang tiada taranya. Kekuatan di tubuh Qin Chen melonjak, dan tanda ilahi pemecah langit telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika tanda ilahi langit ditampilkan, dalam sekejap, sebuah cahaya yang gelap muncul di kehampaan. Dan mengambang di atas kepala Ni Feng, dan membombardirnya secara langsung. Setelah hantaman keras itu, pelindung Yuan suci di tubuh Ni Feng runtuh seketika, dan berubah menjadi abu. Jejak menakutkan dari Dao Surgawi muncul di langit dan bumi. Dalam jejak ini,
hantu naga sejati muncul. Ini adalah aura naga sejati yang terkandung dalam pil naga sejati yang tak tertandingi, yang ditampilkan oleh Qin Chen. Bentuk naga sejati menjulang, tersembunyi di antara para dewa surga, keras dan garang, menelan dunia dengan amarah. Ini adalah kombinasi sempurna dari tanda ilahi pemecah langit dan True Dragon Key. Tidak ada yang bisa menggambarkan kengerian pukulan ini. Orang-orang yang menyaksikan ini mengubah warna mereka, dan berkomentar, aura macam apa itu? Ini terlalu menakutkan. Mengapa kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat? Kekuatan rahasia macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya, dan saya belum pernah melihatnya. Ucap Tuan Kota Tian Yue Sue Wudao, serta banyak orang lainnya yang hadir. Master dari kota Changsuan juga merasa tergila-gila. Dia bergumam, saya telah mengembangkan keterampilan unik keluarga Ao, penguasaan unik kehidupan abadi hingga level tertinggi. Tapi ini masih ada celah besar dari aura yang dipancarkan anak ini. Seorang pewaris guru suci, apakah itu benar-benar mengerikan? Beberapa tetua di kota Changsuan juga tercengang, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena kaget, yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Qin Chen saat ini berada di atas angin. Qin Chen, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Saya akan memberitahu Anda kesenjangan antara kita. Gerakan ketiga seni tubuh tirani angin dan awan, trik keempat, tubuh tiran tak terkalahkan. Langkah kelima, tubuh tuan. Langkah keenam, tubuh diremajakan. Teriak Nifeng mengeluarkan 6 gerakan seni tubuh tirani angin dan awan. Rambutnya berkibar, menunjukkan gaya sage yang tak tertandingi. Dia menghadap naga sejati Qin Chen di langit. Tiba-tiba, lengannya berubah, dan dia memainkan 4 gerakan terakhir dari seni tubuh tirani Feng Yun. Kedua kekuatan bertabrakan, dan kekuatan mengerikan menembus ke kedalaman kehampaan yang tak berujung, dan bahkan beberapa energi iblis Yama di aula tidak dapat membantu. Qin Chen terbang seperti bola meriam, jubahnya hancur, darah berceceran di sekujur tubuhnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terluka parah di bawah seni tubuh tirani angin dan awan ini. Perbedaan tingkat kultivasi antara keduanya memang sangat besar. Tentu saja, penguasa kota Feng Yun itu juga tidak nyaman. Kulit wajahnya yang semula kemerahan dan mengkilat, kini layu, memperlihatkan tampilan seorang lelaki tua. Ini adalah pembusukan sumber suci dan invasi oleh tanda ilahi pemecah langit. Tanda ilahi pemecah langit sangat istimewa, mampu melakukan perjalanan melalui masa lalu, sekarang dan masa depan, menyerang jiwa dan asal. Dengan satu pukulan, asalnya runtuh, dan dia menghadapi invasi energi iblis Yama di aula. Terlebih lagi, baru saja dia melakukan kekuatan supernatural, dan berturut-turut melakukan 4 gerakan terakhir dari seni tubuh tirani Feng Yun. Hilangnya vitalitas dan darah sangat parah, dan ada perasaan kelelahan. Orang-orang melirik ke tempat di mana Qin Chen terbang terbalik. Ada keheningan di seluruh aula. Semua orang melihat tubuh Qin Chen jatuh ke tanah, tetapi tidak berbaring. Sebaliknya, dia berdiri tegak. Tiba-tiba dia membuka matanya, sangat tajam, dan berkata, seni tubuh tirani angin dan awan benar-benar kuat, dengan 6 rahasia mengerikan, ini luar biasa, benar-benar menakjubkan, hampir membuatku meledak, tapi sayangnya, itu masih lebih lemah, dan sama sekali tidak bisa membunuhku. Ucap Qin Chen masih hidup dan penuh vitalitas. Ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Semua orang di kota Tian Yue, kota bahasa kuno, kota angin dan awan, dan kota Changsuan menjadi gila. Bahkan pertempuran ini membuatnya mengkonsolidasikan basis kultivasi yang baru saja ditembus Qin Chen. Tubuhnya bergerak dalam proses perbaikan, dan ada ilusi bahwa dia akan menerobos lagi setelah menyerap sejumlah besar kekuatan. Saat Qin Chen pulih dari luka-lukanya, seluruh tubuhnya penuh energi.